Selamat malam, balik lagi di konten gue yang membosankan dan tidak bermakna ini. Ya kan, malam hari ini, malam-malam gini, ya gabut. Gue gak tau mau ngapain ya kan. Cuma ada satu pembahasan yang mau gue bahas sama lu semua. Itu soal tentang yang namanya di TikTok sekarang. Kayaknya lu pernah sering gak sih kayak ngeliat-ngeliat kayak orang-orang bikin konten TikTok tuh, cewek-cewek tuh lagi mending ya kan, atau mungkin kayak yang paling powerful yang menurut gue kayak emang segitu cantiknya emang lu sampai rasa diri lu kayak lu is the best, gua harus punya laki yang good looking, ganteng, ya kan, gaji gede, gaji 50 juta, gaji berapa puluh juta ya kan, make up gua harus jutaan ya kan, tas gua harus branded. Terus kayak gua ngeliat itu, gua mikir kayak ini cewek yang bikin konten kayak begini mukanya cocok gak sih sebenarnya yang ada di situ gitu. Kadang-kadang suka mikir aja gitu anjing. Cuman ya balik lagi ya, terserah lu sih, balik lagi kalau lu mau, terserah mereka mau bikin konten yang begini. Cuman kayak gue yang mau bahas di sini tuh soal kenapa sih perempuan itu pengen yang kayak gitu. Maksud gue kayak mereka nyadar ya si anjing, gue bisa nggak ya di situ gitu, bisa ya nggak ya gue dapetin laki-laki yang begitu ya kan. Soalnya selain lu speknya minta yang ganteng, lu juga spek minta yang kayanya. Paling tanda kutip itu adalah lu itu ada punya cowok, pengen punya cowok kaya, ada ya, gue tahu tapi cowok mapan itu mungkin bisa sangat menjamin hidup lu ya, menjamin kebahagiaan lu. Coba balik lagi kayak kenapa sih mending gitu, kayak minimal sipik teh anjing buat gua itu kayak aneh aja gitu ya kan. Sebenarnya kayak yang lo nonton ini, gue ini bertanya-tanya gitu ya kan, apa sih bisa begitu gitu, konten-konten yang ada di TikTok tuh begitu, minimal sipik, minimal pajero, minimal gaji 20 juta, minimal gaji 20 juta lagi kan, minimal gaji 50 juta ya kan, minimal cowoknya bisa beliin tas branded apa segala macam tetek bengek tuh. Terus gue mikir gitu, gue nanya sama diri gue misalnya kalau andai nih ya, gue andai aja sih ya, gue laki udah mapan, udah punya segalanya ya kan, apa mungkin ya gue memilih pasangan kayak model-model begitu ya kan, yang materialistis gitu ya. Emang hidup itu emang realistis sih, bener realistis. Gue gak munafik juga, hidup memang realistis ya kan, semua butuh uang, tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang ya kan. Lu bisa beli suatu barang mahal agar lu di respect orang ya. Lu bisa beli mobil keren biar lu bisa dianggap semua orang tuh kayak wow lu gitu. Coba balik lagi kita ngebahas perempuan yang adik gitu, dia mikir gak sih gue ada di situ nggak ya gitu, gue cocok nggak ya punya laki yang begitu gitu. Ya gue tahu sih ya kan, pilih laki kan harus ada speknya ya. Cuman kalau kayak gitu kayaknya lo harus banyak-banyak nyadar diri gitu, yang bikin konten gitu tuh harus banyak-banyak sadar diri. Iya, lu cocok nggak ada di situ gitu. Kalau lu nggak cocok ya nggak usah nyet, please dah. Gue kasih tahu nih sama lu ya. Kalau lu nggak cocok ada di situ ya nggak usah nyet gitu. Dan buat gue gak harus tentang lu punya pasangan yang mapan, terus toh juga kan laki-laki mah ya, gue laki nih, yang gue tahu kerja nabung bahagian keluarga udah selesai gitu. Yang kalau gue jadi perempuan pasti yang gue nilai adalah tanggung jawabnya dia terhadap keluarganya, bukan terhadap gue cewek gitu.
gue pasti bakal ngeliat cowok itu dari tanggung jawabnya, tanggung jawab dia ke keluarga bagaimana. Lu bisa jajanin gue tapi keluarga lu buang aja gitu, kayak udah yang penting cewek gue bahagia, keluarga gue gak penting-penting banget. Salah tuh, yang begitu salah. Jadi kalau misalnya kalau gue ada di posisi perempuan, gue kan lihat tanggung jawab dia terhadap keluarganya dulu. Abis itu gue lihat juga tuh tanggung jawab dia terhadap pekerjaannya, apa dia pekerjaan, tanggung jawab tuh kayak apa dia kerjaan tuh baik-baik aja enggak. Gue nggak peduli ya masalah kerjaan, mau kontrak kayak mau permanen kayak ya kan, namanya rezeki udah diaturnya. Cuma balik lagi, kalau emang kerjaan calon pasangan lu begitu ya udah toh gitu, lu terima. Bro, kita nggak tahu niat gitu, kita nggak tahu gimana bisa gitu, maksudnya kayak gimana caranya rezeki itu datang ketika lu menerimanya dengan tulus gitu. Berarti lu nemenin dia dari nol dong. Karena beberapa hal gue juga pernah ketemu begitu sama cewek-cewek begitu gitu. Maksud gue kayak ya minimal motor lu inilah, minimal motor itu, sampai gue ngerasa kayak emang lu secantik apa sih anjing gitu. Lu secantik apa sih sampai lu pengen punya cowok yang kaya, lu pengen yang kaya. Lu kalau kaya baru boleh kenalan, kalau nggak kaya jangan kenalan, kan anjir kayak gitu. Kok bisa gitu loh, ada cewek yang begitu. Gue tahu ya, gue ngerti realistis, hidup butuh uang, tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang ya kan? Ya, kalau lu menganggap semua bisa dibeli dengan uang, waktu lu gak bisa pakai uang gitu. Maksud gue, kenapa sih gitu loh, kenapa sih konten-konten sekarang tuh TikTok tuh cewek-cewek kayak minimal kan. Terus yang gue bingung kayak ada beberapa perempuan yang pengennya tuh yang begitu gitu. Kenapa ya kan? Kenapa lu nggak ngeliat cowok itu dari tanggung jawabnya, ketulusannya, setianya. Ya gue tahu sih ada beberapa perempuan yang memang faktanya juga gue tahu gitu, gue ngerti kan. Ada perempuan trauma yang karena nemenin cowoknya dari nol, ternyata malah cowoknya nikahnya sama yang lain. Tapi kan balik lagi bro, balik lagi nih buat ciwi-ciwi ya, jodoh kan udah diatur ya kan, udah diatur. Seenggaknya kalau memang dia bukan jodoh lu, ya udah lu nggak usah langsung bilang gua udah capek nemenin dari nol begini-gini, ujung-ujungnya gue disakitin, ditinggalin kayak kucing. Tuh menurut gue kayak kenapa tiba-tiba lu ngerasa semua laki itu sama ya. Terus gue punya satu temen cewek, gue nggak usah sebutin namanya siapa, dia nemenin gue dari nol bro ya. Gue semua temen-temen deket gue juga tahu kok, dia nemenin gue dari nol ya. Dia nemenin gue dari gue sekolah, dia tahu latar belakang keluarga gue, dia nerima gue ya udah fix berteman aja gitu. Mau susah mau senang, waktu gue kerja di pertama kali kerja dia tetap support gue, terus dia semakanin gue, ayo Gus lu bisa, ayo Gus lu bisa. Dan pada akhirnya pada titik dimana paling enak, udah paling enjoy lah orang-orang ya kan. Saat itu gue lupa gue kenal sama perempuan yang memang realistis itu dari segi kata kayaknya gue bisa kenal dia karena ya gaji gue yang lumayan mungkin ya. Terus satu lagi juga gue tipe royal. Cuman balik lagi di saat itu gue berpikir gue berusaha untuk pasangan gue biar supaya bahagia, karena gue berpikir mungkin suatu saat gue susah dia tetap nemenin gue, karena ya masa lalu gue itu bilang gue akan tetap menerima lo apa adanya
ternyata isinya bullshit. Ya ujung-ujungnya bullshit. Ketika gue jatuh, gue gak punya apa-apa, pekerjaan gue hilang, dan perempuan itu pergi. Itu maksudku, pergi. Ketika ketemu lagi terakhir, dia sudah sama orang lain. Dan gue kayak ngerasa, kok perempuan gitu ya, gitu. Maksud gue, kenapa ketika gue seneng lu datang, ketika susah lu pergi. Jadi mendingan lu gak usah datang dah. Nah. Dan pada akhirnya balik lagi ke temen gue yang nyemangati, yang support gue nih, perempuan. Sampai detik ini gue masih berteman. Dia gak pernah pergi di saat gue seneng ataupun susah. Di saat gue susah itu kelibet susah, saking susahnya waktu itu, saat itu gue gak megang handphone, gue udah gak punya motor, gue udah gak punya apapun. Gak ada lagi yang bisa gue banggain. Gue di jalanan, gue kerjaan gue ngapain, gue pokoknya gue bisa makan aja, tak parkir kayak apa segala macam, kerjaan gue di jalanan. Itu situ cukup lama, tapi gue punya satu teman perempuan yang tetap datang, tetap support gue meskipun gue jatuh. Dia jadi support system gue pada saat itu. Dan gue berpikir kayak, andai ada satu cewek kayak lu, mungkin gue bangga sih. Dan gue nggak nyesel sih untuk royal gitu sama perempuan kayak lu gitu. Cuma ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada yang seperti dia. Tapi masalahnya cuman di saat itu hanya gue menganggap ya teman, memang teman aja. Gue nggak punya perasaan apapun. Gue berteman real ya temen. Ibunya dia sama ibu gue juga kenal, tahu. Ibunya juga tahu diri gue, latar belakang gue bagaimana. Dan sampai pada akhirnya buat gue dia itu adalah, gue anggap saudara aja, udah gitu, kayak saudara aja. Cuma gue kadang suka mikir gitu. Gue suka mikir, atau mungkin gue suka bertanya juga sama dia, kira-kira ada nggak ya perempuan yang mau nemenin gue di saat susah? Belum tentu. Karena gitu belum tentu, dan belum pasti ada juga. Dan gue kayak merasa kayak, kok bisa begitu ya. Cuma balik lagi ya, saat gue lagi cerita soal perempuan, teman gue ini perempuan yang nemenin gue dari nol, gue cuma berpikir kayak, gue nggak punya, sampai detik ini gue selalu bilang sama dia, gue nggak pernah punya cewek ya, atau mungkin dalam tanda kutip pasangan yang nemenin gue dari nol tuh nggak ada. Ketika gue jatuh pergi, gue down pergi. Tapi di saat gue naik, di saat gue punya apa yang bisa gue beli apa segala macem, datang. Dan itu bukan lagi hal yang menurut gue jadi gimana ya, kayak ya udah gitu emang. Dan dari situ gue belajar realistis, memang realistis. Karena sekarang perempuan emang butuhnya duit loh. Iya, ternyata gue berpikir lagi, gue banyak ketemu sama perempuan-perempuan, jarang banget ada yang nemenin lu di saat nol tuh. Ada ya bullshit aja gitu, bullshit aja. Karena buat gue semua perempuan kini sama deh. Gue sampai berpikir gitu, kayak semua perempuan sama nih. Kalau di saat naik lu disanjung, di saat lu down ya mereka pergi. This is so fucking. Dan gue fuck lah, gue nggak peduli deh. Sampai saat ini gue, kalau cerita gue pribadi, sampai saat ini gue males untuk kenalan sama perempuan yang kalau lu nggak usah datang ketika gue seneng gitu, karena gue nggak butuh ya. Kalau lu datang di saat gue susah, dan saat lu susah lu nemenin proses gue, mungkin hari ini atau mungkin nanti di saat gue di atas, lu adalah cewek pertama atau mungkin orang pertama yang gue bakal royal banget sih. Buat gue royal banget. Gue
gue sampai berpikir kayak ternyata tidak ada yang namanya perempuan nemenin lo dari nol. Lo nggak ada. This is so fucking bullshit. Isinya bullshit, fucking bullshit. Dan gue nggak bukannya trauma sih, tapi lebih kayak nggak tertarik aja ketika apalagi dengan sekarang tuh kayak perempuan bikin konten terus minimal Civic, minimal Pajero, minimal BMW apa segala macam model baru, mobil sport, minimal gaji di atas 50 juta bro. Atau mungkin Neng, ya bukan bro sih Neng, gue cuma mau lu mikir deh, lu pantas gak sih di situ gitu, lu pantas gak sih lu ada dapat pasangan atau laki-laki yang gaji yang mapan, ya kan, gaji yang sesuai lu pengen, ya kan, lu diroyalin segala macam. Tapi gue punya satu quotes yang gue temuin di Instagram, ya kan? Ya gue nemu quotes di Instagram. Cowok royal itu bukan karena dia bodoh, ya, tapi dia pengen tahu lu tuh kayak apa, sifat sebenarnya itu lo kayak apa. Dan sampai pada akhirnya cowok itu udah paham, udah ngerti, oh lu cuma butuh duit gue, oke, gue terus. Dan pada saat itu lalu gue nemu quotes lagi, di saat perempuan memandang segalanya dari uang, hati-hati. Laki-laki bisa memandang lu dari seberapa bisanya lu untuk ya mungkin ditiduri atau apapun itulah. Karena begini, maksud gue kayak kalau ada laki-laki mapan terus deket sama lu serealistis itu, entah ya laki-laki kayak apa, cuman kayaknya menurut gue juga bakal kayak begitu ya. Kalau ada cewek yang terima gue hanya karena uang, lu akan gue anggap jadi bahan nafsu aja, udah selesai kalau gue. Tapi entah orang lain, karena semua orang berbeda jadinya. Cuman karena sekarang cewek banyakan minimal ya, banyakan minimal tapi nggak tahu maksimal kapan. Mereka udah berharap pengennya dapet cowok yang mapan apa segala macem itu. Gue sampai berpikir kenapa sih gitu, apa sih yang ngebuat lu sematerialistis itu, semua butuh uang, semua pakai duit. Emang lu pikir semua pakai uang apa? Kesehatan lu aja nggak dibeli pakai uang, ya kan? Kematian lu nggak bisa ditunda pakai duit. Itu lu sogok malaikat gitu pakai duit, ya kan, biar mati lu ntar kan gitu. Nggak mungkin bro, nggak mungkin nih buat cewek-cewek ya, tolong dah. Lu kalau lu ngerasa diri lu makannya cantik doang, terus lu udah punya apa, gue punya ini, terus laki-laki yang mapan itu bakal nanya pasti, ya, lu punya apa? Gue punya cantik, gue cantik, gue begini. Gue kasih tahu ya, perut gue butuhnya makanan, ya kan. Ngeliatin cantiknya lu nggak akan bikin gue kenyang bro, ya kan. Jadi untuk apa lu kayak ngerasa diri lu udah paling cantik ya? Cantik nggak bisa dimakan bos, ya kan. Cantik nggak bisa nggak bisa dikunyah atau dirasain gitu. Lu cuma dapet bisa ngeliat doang, oh gue cantik, gue begini, gue nggak malu-maluin. Tapi lu masa nggak bisa? Karena lu punya laki kaya, lu punya laki mapan, ya udah beli aja apa siang begitu gitu. Habis bos duit. Nah, jangka berapa tahun juga cowok lu akan milih lu mendingan kayak gue tinggalin aja, lu buang-buang duit gue capek kerja keras, lu nggak bisa masak, lu nggak bisa ngatur rumah, lu nggak bisa ngatur keuangan gue. Gue mau berkata kasar, cuma kata gue kayak ini perempuan gitu. Emang nggak semua perempuan begitu, nggak semua perempuan materialistis.
Cuma kalau yang begitu biasanya perempuan dong, ya kan. Karena gue udah agak sedikit, gue ngomong begini karena gue agak sedikit kesel dengan konten-konten yang lagi gue tontonin sekarang ini. Cewek itu bikin kontennya minimal Civic, mobil Civic, minimal gaji 50 juta, minimal bisa beliin tas branded, minimal ini, minimal itu, minimal ini, minimal itu. Lah kan gue nanya, ya kan, lu punya apa ya? Kalau cuma modal cantik doang nggak bikin gue kenyang ya. Modal cantik doang lu nggak bisa godain malaikat pencabut nyawa itu kan. Lu nggak bisa ngegodain malaikat kubur, nggak bisa. Lu cantik doang nggak cukup, bos. Tolonglah, lu harus sadar diri, lu tuh lagi di mana. Kalau lu ngerasa paling sempurna, perfect, enggak juga. Manusia memang sempurna, tapi tidak manusia nggak ngerasa dirinya sempurna banget dong. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Lu ngerasa diri perfect, emang lu siapa? Bidadari? Kan nggak gitu. Gua kadang suka gimana ya. Makanya sampai saat ini kalau gue pribadi ya, gue males untuk kenal perempuan tuh begitu isinya. Kayak buat gue, kenapa sih perempuan harus ngeliatnya pertama wajah, terus kedua kerjaan, yang ketiga penghasilan, yang keempat dia mapan atau enggak, kaya atau enggak. Orang kaya mah aman, belum tentu kan. Lu ganteng ya, gak tahu kenapa ya, cewek cantik itu kalau ketemu cowok, kenapa punya cowok jelek ya, karena cowok jelek juga tahu, dia sadar diri ya kayaknya untuk mainin beberapa perempuan tuh kayaknya aduh bukan tipe gue ya. Tapi cewek nggak sadar diri, dia minimal begitu, maksudnya kayak lu cocok sama orang yang begitu. Jangan sampai lu cuma jadi bahan nafsu belaka doang gitu, rata-rata begitu. Sampai di lingkup pergaulan gue pun, temen gue kaya pun, kalau ketemu ceweknya begitu pasti cuma jadi boneka nafsu doang, bos. Gak jadi apapun gitu, gak dijadiin ratu apa segala macam. Gua laki brengsek juga pengennya punya cewek yang baik ya. Laki sebaik apapun, entah kaya entah miskin, entah mau keluarga banyak cowok baik atau cowok brengsek, pasti pengen punya pasangan yang baik, enggak yang minimal begitu. Tapi kalau ditanya lu nggak bisa apa-apa, cuma modal cantik doang, buat apaan? Kenyang kagak kan, anjing gitu. Kayak ngerasa kok lu pede banget gitu dengan cantik, lu bisa. Cantik enggak, cantik emang sih, gue juga nggak bullshit ya, gue juga pengen punya cewek cantik. Cuman balik lagi, karena gue sadar diri, nggak mau cewek cantik tuh nggak mau bos sama gue. Itu udah, gue sadar diri jadi laki. Makanya gue punya konsep tuh, gue laki, gue pengen punya cewek cantik. Ya udah, ketika gue punya cewek, gue kasihlah dia perawatan. Nih lu beli make up kek, lu perawatan kek, kalau gue punya duit lebih kita perawatan yuk. Atau enggak, di make up nih lu cocoknya yang mana, beli satu-satu, cicilin aja. Gak usah semua make up lu beliin, cicilin aja. Lu mau apa ini gini, aduh kamu terlalu kurusnya ya, kamu harus banyakin makan begini. Itu bos, sampai dimana bentuk ideal gue itu ada di cewek itu. Cuman banyak kan cewek sekarang yang pada dasarnya kayak cowok gue begini, cowok gue gak ada apa-apanya, terus ketemu sama cowok yang lebih baik, lebih mapan, lu pilih cowok yang lebih mapan ya. Gue gak salah juga sih, itu kan semua tipe orang masing-masing.
cuman gue cuma ngasih tahu doang, penyesalan datangnya kan belakangan ya. Kalau suatu saat mantan lu sukses tanpa lu, dia dapetin yang lebih baik dan lebih mau menerima dia apa adanya, bukan karena uang, bukan karena minimal sipik itu ya, minimal mobil mewah, yang udah pasti ceweknya pasangan dia yang baru itu lebih cantik dari lu, atau mungkin lebih bisa segalanya dari lu, ya nggak sih? Bener nggak sih gue? Cuman ya ini kan pendapat gue, dan semua kadang-kadang gue suka nanya aja sama diri gue gitu, apa sih yang mau dimau gitu. Cuma balik lagi, kalau lu nonton YouTube, kalau lu nonton konten gue ini, jangan terlalu dianggap serius. Cuman kadang lu harus berpikir dah gitu, mikir dah, lu sadar diri dah ya, buat cewek gitu ya yang kayak begitu tuh, lu sadar diri dah, lu sanggup gak sih ada di situ gitu. Soalnya kadang-kadang gue mikir ya, karena gini men, gue punya temen ya, gue punya temen lagi beberapa waktu itu dia kenal nama perempuan yang materialistis, yang uang. Dia coba kenalan sama cewek itu nolak karena dia entah dia nggak punya motor, dia biasa-biasa aja, cuma Supra biasa atau mungkin Beat biasa. Ditolak untuk kenalan doang, dan di saat beberapa tahun kemudian, setahun kemudian atau beberapa tahun kemudian, ketemu lagi dengan cewek itu, teman gua sudah pakai mobil ya, mobil yang cukup buat gua pengen gitu, gua punya mobil itu gitu. Cuma balik lagi bos, kan sekarang lagi banyak ya orang-orang yang lu liatnya kayak penampilannya biasa aja tapi ternyata rumahnya mewah tuh ada aja gitu. Atau mungkin laki-laki yang biasa aja, motornya biasa-biasa aja, Supra, entah Supra apa, entah Astra, entah Green ya. Cuma ternyata dia punya mobil mewah di rumahnya, cuma dia nggak mau bawa aja. Karena sekarang laki-laki mapan kayaknya nggak ada yang ngobarin kekayaan gitu ya, mau terus kayak apa ya, mamerin mobil mahal atau segala macam, kayak udah nggak ada. Biasanya kalau yang begitu ya baru-baru sih kayaknya itu juga baru kayaknya aja. Cuman sistem teman orang-orang yang gua kenal sekarang nggak ada yang mamerin kekayaan sih, cuman ya udah biasa aja. Terus juga pada akhirnya itu hancur juga ya kan, nggak dibawa mati, ini dibawa kuburan anjir kali kan. Cowok mapan kaya terus matinya bawa mobil gitu ke kuburan, barang sama mobil dikubur gitu kan, nggak mungkin anjir, pasti ditinggal lah, apa yang mau bawa gitu. Cuman ya gitu aja sih konten gue cuman bertanya, dan mungkin gue ngasih saran aja sih, lebih ke saran aja sih. Terkadang lu jangan terlalu materialistis lah. Kalau lu terlalu materialistis, lu akan dianggap sebagai boneka. Mungkin bisa jadi lu jadi semua boneka ranjang doang, boneka nafsu, udah selesai. Kalau udah puas, udah bosan ya lu akan ditinggal gitu aja. Dan kalau gua sih tipe orang yang udahlah, emang semua orang cuma punya pasangan, punya pilihannya masing-masing. Cuma balik lagi ke lu harus sadar diri juga neng gitu. Lu semua tuh yang cewek-cewek ini ya, yang materialistis ya, kadang-kadang sadar diri gitu kan, cantik mah agak bikin kenyang gitu, cuma gitu doang sih. Terus sama kayak ya, spek cantik lu itu nggak bisa nggak bisa bikin malaikat maut mundurin kematiannya gitu, yang tadinya harusnya dicabutnya hari ini terus tiba-tiba baru diundur gitu jadi minggu besok aja gitu, nggak bisa gitu ya kan. Itu doang sih menurut gue di konten yang buat gue lebih ke arah nanya aja, sama lebih ke arah kayak pesen aja buat cewek-cewek yang masih demen banget tentang realistis gitu ya, masih demen banget tentang mandang cowok dari uang. Hati-hati lu memandang cowok dari uang, karena yang beruang
belum tentu bisa menghargai lu ya. Yang nggak beruang belum tentu juga nggak mampu untuk ngidupin lu. Karena beberapa pergaulan gua, temen gua yang biasa aja kerjanya tapi ceweknya kayaknya keperawatan mulu ya kan. Baik lagi rezeki mah nggak ada yang udah ngatur, kita mau usaha aja. Laki kerja keras bos ya kan, laki kerja keras, perempuan support system. Kalau bisa ya lu sebagai cewek temenin lah dari nol kayak, atau mungkin gak dari nol banget sih gitu, cuma ketika jatuh jangan ditinggal. Kalau lu udah ninggalin perempuan di saat lu udah ninggalin laki di saat dia jatuh, ketika dia udah sukses lagi, dia naik lagi ke atas posisinya, selera dia bukan lu, pasti selera dia udah lain, dan dia pasti dapat pasangannya yang udah lain juga gitu, menurut gue sih gitu ya. Cuman ya balik lagi ya kan, ini cuman cerita sedikit dari konten gue yang sekarang, gue cuma cerita sedikit dan sedikit pertanyaan atau pesan aja buat cewek-cewek yang selalu mandangnya minimal gitu, kayak mandang dari cowok yang kaya miskin apa segala macam. Ya gue tahu realistis, cuman cobalah lu sadar diri deh. Modal cantik, gue selalu bilang modal cantik gak akan bisa bos bikin gue kenyang, gak bisa gitu ya kan. Meskipun restoran banyak, lama-lama juga gue jadi laki ya bangkrut lah, beli mulu nih makanannya kan, kali masak apaan gitu. Tapi ya gitu aja sih dari gue ya kan. Selamat mendengar semua yang nonton sampai akhir sih ya. Maaf kalau ada salah kata, salah perkataan, itu hanya dari diri gue. Gue adalah orang yang lagi berusaha untuk menjadi diri gue di konten gue, dan membicarakan apa yang terjadi di lingkup gue. Pokoknya gitu aja dari gue malam ini. Semoga bisa istirahat dengan tenang, kalian istirahat ya kan, besok kita kerja bos. Iya lu, buat lu yang laki, harga diri lu, kerja, jangan ngemis cinta, jangan. Kalau lu udah ngemis cinta, lu akan diinjek-injek diri lu, harga diri lu diinjek-injek. Kalau lu harga diri lu diinjek-injek, cabut bos. Karena laki-laki harga dirinya cuma kerja, bukan ngemis cinta, bukan ngemis waktu perempuan. Gitu aja dari gue. Kalau ada salah-salah kata atau bahasa-bahasa yang tidak baik, ya tidak usah ditiru ya kan. Terima kasih sudah mengikuti konten gue sampai saat ini. Cukup sekian, see you next time.